Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Waode Siti Suryati, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Adapun materi pada video pembelajaran hari ini adalah semangat beribadah dengan meyakini iman kepada hari akhir. Tujuan yang kita capai pada materi kali ini ada 3. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna atau pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Oke? Kita masuk pada pembahasan yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk pada pengertian beriman kepada hari akhir, satu hal yang harus kita ketahui di sini, apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan iman menurut istilah adalah kepercayaan yakini kebenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dalam perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, apa itu hari akhir? Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Qariyah ayat 1 sampai 5, banyak ayat yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Tapi di sini yang saya bahas adalah di Quran surat Al-Qariyah ayat 1 sampai 5, di situ menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, hari kiamat. Mal-Qariyah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qariyah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunu nasukal farasil mabusus, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebangan. Wa takunul jibalu kal inil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa makna atau pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya atau yakin bahwa suatu saat nanti dunia beserta isinya akan hancur dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidupnya di dunia. Selanjutnya kita membahas tujuan yang kedua, tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Ya, anak-anakku sekalian, banyak tanda-tanda beriman kepada hari akhir. Namun, ibu di sini menjelaskan 6 tanda-tanda orang beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan salat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Nah, di sini timbul pertanyaan, ibadah-ibadah apa saja yang sama hukumnya dengan salat 5 waktu? Yang sama wajibnya dengan salat 5 waktu? Ya, ibadah-ibadah yang dimaksud adalah seperti melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Yang ketiga, mencintai para fakir miskin yang diwujudkan melalui ucapan, perilaku, dan bantuan harta benda. Yang keempat, memelihara, mendidik, dan mengasuh anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berperilaku baik dengan tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik, kalau tidak diam. Yang keenam, melaksanakan 7 macam perilaku yang mendapatkan naungan di akhirat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, perilaku apa saja yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah seorang pemimpin atau imam yang adil. Yang kedua, seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Yang ketiga, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Yang keempat, 2 orang berkasih sayang karena Allah, baik mereka masih hidup ataupun sudah berpisah. Yang kelima,
Seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita bangsawan yang cantik, lalu kemudian laki-laki tersebut menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut dengan Allah. Yang keenam, seseorang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seseorang yang sendirian mengingat Allah hingga mencucurkan air mata. Tujuan yang ketiga yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Banyak hikmah beriman kepada hari akhir, tapi di sini ibu hanya menjelaskan 3. Yang pertama adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Maksudnya Allah berkuasa menghancurkan alam semesta pada peristiwa kiamat kubra, dan Allah juga mengadili dengan seadil-adilnya amal perbuatan selama hidupnya di dunia pada peristiwa yaumul hisab kelak. Yang kedua, mendorong seseorang untuk selalu berperilaku terpuji atau akhlakul karimah dan menjauhkan diri dari sikap tercela atau akhlakul mazmumah, karena kita menyadari bahwa semua amal perbuatan sekecil dan sebesar apapun perbuatan kita selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk selalu bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun ditimpa berbagai kemalangan. Kita hidup di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Kesenangan dan kemalangan datang silih berganti. Namun apabila seseorang selalu bersikap optimis, tawakal dan sabar, insya Allah mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.